Jian pun berkata, karena kita punya pasukan bersenjata tetap, masalah orang-orang selamat lain pasti akan mudah diselesaikan. Siapkan pos perdagangan di pintu markas. Sun pun berkata, oh oke. Lalu Jian berkata lagi, jual potongan biskuit kering pada orang-orang selamat tersebar dan lakukan pertukaran secara terbuka untuk kristal. Hah? Tapi apa yang bisa kita tukarkan? Aku sungguh tidak berpikir kita bisa membeli sesuatu dari mereka. Kristal, bagian elektronik, material bangunan, apapun selama itu berguna. Tidak peduli berapa banyak yang kita dapatkan, kita hanya perlu membuat mereka melakukan sedikit pekerjaan. Kita akan membangun kepercayaan setiap waktu, menambahkan bahwa mereka tidak akan bersaing dengan kita. Kemudian kita harus mengkhawatirkan soal mereka tidak ingin bergabung dengan kita. Ya, itu mungkin bisa dicoba, kata Sun. Tapi orang-orang ini tidak mudah dikendalikan. Mereka memiliki microchip tertanam di leher mereka. Jangan khawatir, kita hanya akan membiarkan tenaga kerja. Lagi pula kita tidak akan mengira kumpulan pertama ini kontributor untuk selamanya terus melakukan seumur hidup mereka, bukan? Juga sebelum kita memesan kelompok pengungsi yang lain dari Zhao Chen sebelum menerima luar lebih banyak, kita perlu menambah jumlah kita. Oh, begitu rupanya. Jangan lupa memberi gaji 30 kristal pada setiap orang yang tidak bisa bertugas dan terus menganggap mereka sebagai sukarelawan. Dalam bisnis orang, kau harus membeli mereka sedikit keuntungan. Jadi begitu. Sepertinya kau tidak terlalu khawatir soal sisi ini. Sepertinya nona kecil ini salah menilaimu, kata Sun sambil menggoda Jian. Tentu saja, gimana menyatakannya, ini adalah rumahku juga, bukan? Bagaimana kita bisa kembali pada ini? Apakah wanita ini sebenarnya? Ayolah, apakah sesuatu yang ingin dikatakan sambil menendang pintu? Untuk apa ini? Lalu pun Jian dimasukkan ke dalam kapsul. Ada apa ini? Kau tidak menjawabku lagi, jadi tentu aku akan meminta tubuhmu sebagai gantinya. Dan akhirnya si Jian pun diwik-wik sama si Sun. Sementara itu, aku masuk ya. Oke, seseorang sedang berada di dalam sambil mengetik taktik. Ini pengunjung lab pertama dan pengembangan fokus sekali. Apakah dia tidak menyadariku, kata Jian. Itu 2 ponsel yang kubawa. Oke, baiklah, bagaimana? Tidak ada pilihan, waktu ini sangat berharga, kata si orang itu. Bos, akhirnya Anda kembali. Oke, aku sudah menunjukkan pada Nona Sun beberapa kali. Dia memintaku untuk mengatur, dan sebelum membiarkanmu melihatnya, aku sungguh tidak bisa menemukan bug lagi. Aku biasanya lebih sibuk daripada di markas. Dan itu di mana? Bos, bagaimana jika Anda melihatnya sendiri? Sepertinya dia terus memikirkan hal ini. Seharusnya tidak ada masalah apapun, apalagi layar pembukanya sudah lumayan bagus. Lalu tiba-tiba saja sesuatu muncul makhluk. Hai pengguna yang terhormat, saya adalah asisten Anda, White. Panggil saja aku White. Apa ini? Rupanya orang itu adalah profesor yang menciptakan tenaga AI. Apa ini desktopnya? Di mana? Apakah Anda ingin mengakses menu? Ada di sini. Jika Anda butuh sesuatu, silahkan bertanya padaku. Makhluk ini bisa berkomunikasi denganku, kata si Jian. Tentu saja, White adalah asisten makhluk Anda. Jika perlu membuka aplikasi apapun, Anda tinggal mengatakannya pada White. Tapi saya mengajarkan master langsung untuk memberitahu saya. Jika Anda menemukan sangat menjengkelkan, Anda juga bisa dapat mengoperasikannya dalam mode tulisan. Tidaklah sederhana. White Assistant sepertinya memiliki tingkat pengetahuan bahwa yang sama seperti kita. Tapi dalam kenyataan, percuma memulai perencanaan ini denganku. Colokan ini, bos, aku lupa mengatakannya. Apakah ini semacam game? Ya, meskipun ini AI bisa membantu mencari, namun tidak ada server yang sesuai. Ini adalah data web cadangan dari 2017 sampai 2027. Data dari jangka waktu ini terlihat paling sesuai dengan gadget yang disebut ponsel. Sekarang cobalah. Rupanya game ponsel yang dibawa ke dunia nyata oleh si Jian adalah buatan dari si profesor ini. Unduhkan game balap untukmu sejenis dengan efek visual terbaik. Lalu tiba-tiba saja, oke, jalankan itu, dan hasilnya sangat bagus. Filmnya seperti apa ini? Kualitasnya benar-benar luar biasa. Apakah ini beneran game ponsel? Apakah ini sungguh didukung oleh ponsel Huawei sampah itu? Kata si Jian. Tidak tahu mengapa bosnya sangat terkejut dengan bentuk hiburan primitif seperti itu. Kata si profesor sambil kaget. Ternyata Jian adalah orang yang katro. Juga fungsi ini juga sangat bagus. Lalu Jian pun sadar, bagus, kerja bagus. Dari sekarang sampai seterusnya kau adalah Menteri Informasi Teknologi dari markas orang selamat Fishbone. Kau akan melakukan dengan baik. Bayaranmu sudah dinaikkan menjadi sekaleng, tapi
sekaleng daging per hari. Benarkah? Terima kasih bos, terima kasih bos. Hei, apa yang kau lakukan? Tidak perlu sampai seperti itu. Lalu dia pun sampai waktu malam ya, memencet pintu dan masuk ke rumah. Telepon si Ayu. Siap master. Si asisten pun menelepon si asisten. Lalu si AI pun menelepon si asisten. Kau tidak apa-apa, aku merasa kalau suaramu terdengar aneh, kata Jian. Bukan apa-apa, mungkin ini hanya sedikit kelelahan. Aku ketiduran, maaf, ada apa? Ya, bukankah kau sangat perlu untuk diaktifkan? Aku dapat ada di depan pintumu, bisakah kau membukanya? Lalu, baiklah, aku akan buka pintumu. Jadi, biarkan saja uruskannya padaku. Namun tiba-tiba saat membuka pintu, si asisten terlihat sangat kesakitan. Ada apa? Dia pun dipegang tarangnya, lalu dikatakan, sepertinya kau sakit. Kau harus pergi ke rumah sakit. Tidak apa-apa, ini sudah larut, aku cuma perlu minum obat dan tidur. Maaf, ini bukan pilihanmu. Hei, dia pun langsung tiba-tiba digendong. Tunggu dulu, ayo kita naik mobil. Sabuk pengaman pakai, tidak perlu, ayolah pakai. Sejak kapan kau punya mobil? Ini datang bersamaan dengan rumah waktu kau pergi bersamaku untuk melihatnya beberapa hari yang lalu. Ayo bersandarlah di bahuku. Tunggu sebentar, ada apa? Aku tidak memperlakukanmu seperti ini, aku bisa jalan sendiri. Lalu si asisten pun terjatuh dari tangga dan sesuatu yang romantis pun terjadi. Aku takut kau akan terkena penyakit lain sebelum mereka memeriksa yang satu ini. Ayo biar ku bantu. Kenapa seperti si wanita menolak padahal dia tidak ada wanita lain kan? Yang lainnya pun berkata seperti itu. Akhirnya si asisten pun diperiksa ke dokter. Sambil Jian menunggu, dia berkata sekarang dia diinfus dan tertidur. Sementara itu di ruangan lain, dokter, bagaimana kondisi ayahku? Ya Nona Wang, kami sangat cemas, tapi ya rabies yang perspektif di dunia ini juga bermasalah. Kami mencoba untuk yang terbaik. Tidak mungkin ayahku tidak pernah digigit anjing. Bagaimana mungkin bisa dia terkena rabies? Ya, by the way, beginilah keadaannya. Itu benar, kami tidak punya anjing dan ayahku bahkan tidak pernah menyentuh anjing. Bagaimana bisa terkena rabies? Masa inkubasinya penyakit ini tergolong lama, jadi kurasa ini akan membutuhkan waktu. Siapa yang kau katakan kau tidak bisa disembuhkan? Sambil menarik si dokter. Tuan Wang, tolong tenanglah. Rabies ya. Ada apa ini? Sepertinya seseorang dengan kekuatan. Semua orang juga cukup paham. Cuma Jiang yang berani bermain dengan ponselnya. Ayo pergi dan lihat. Sementara itu seseorang melihat Jiang dengan kesal. Dari fisik dan sikapnya. Hei kau, apa yang kau lihat? Kata seseorang itu. Aku bertanya padamu. Aku tidak punya waktu untuk berdebat, kata Jiang sambil duduk. Master, sudah jam 12, Anda tidak pergi tidur, kata si AI. Kata si White ya. Oh ya, si AI ini namanya si White by the way. Aku masih harus mengurus seseorang. Pergilah dan tidur. Ya baiklah master, berhati-hatilah. Akan kehilangan rambut Anda jika terus begadang. Hei, biarkan aku melihat ponsel itu. Kenapa kau harus melakukannya? Jian pun hanya mengecuhkannya. Dasar kau bocah, aku memberimu kesempatan. Dia menyerang dan saat dia akan menyentuh Jian, tangannya pun dipegang oleh Jian. Hei, kau memegang tanganku, apa kau menantangku? Baiklah, aku akan bermain denganmu. Dasar kau, hei tunggu. Apa yang kau lakukan? Seseorang wanita menyela. Tidak nona, pria ini. Yang benar saja, lepaskan dia. Kenapa kau tidak punya waktu untuk melakukan sesuatu? Kenapa kau malah cari ribut dengan orang lain? Kata si wanita itu. Bukankah aku tidak ingin melepaskannya sekarang, tapi bocah ini sungguh kuat, aku tidak bisa melepaskannya sendiri. Seseorang pun melihatnya. Kakak, tolong aku. Kau sangat berbakat tuan. Kau berasal dari sekolah seni bela diri mana? Maukah kau berbaik hati untuk menutup masalah untuk ini? Kata dia sambil menghormat. Liu Gaming, dia adalah petarung yang kuat di camp. Sepertinya aku telah bertemu dengan master dalam tenaga dalam. Lalu Jian pun heran. Di saat seperti ini bukankah seharusnya adik kecil digagalkan oleh bosnya? Seni bela diri, selain itu apa maksudnya itu? Kata si Jian. Jian pun melepaskan tangannya. Aku takut mungkin orang ini penggemar berat seni bela diri atau sesuatu. Lalu tetap apa? Aku cuma menggunakan sedikit kekuatan tambahan. Kau kuat. Apakah kau tertarik dengan bergabung dengan pasukan? Tidak. Selain itu, bisakah kalian pergi? Maukah kalian meninggalkanku? Aku ingin sendiri, kata Jian. Kakak, kau gila, ayah masih terbaring di sana dan kau masih mengobrol dengan orang lain. Apa yang kau pikirkan? Bagaimana kau bisa menyeret orang yang bertarung untuk masuk ke pasukanmu? Aku selesai denganmu, kakak. Sambil disingkirkan oleh wanita itu. Tolong jangan menyalahkannya, kakak. Kau adalah pria yang baik dan tapi dia suka bertingkah. Menonton drama seni bela diri dari kecil membuatnya menjadi aneh. Sambil menghormat kepada Jian.
Wanita itu pun ingin mencoba pergi. Baguslah Nona di sini untuk menjelaskan. White, buka album rekaman video. Tidak ada apa-apa. Video aku cuma lewat dan sambil tidak mencari masalah. Lihat. Baiklah, kami akan permisi, kakak. Saudara, apakah kau punya ide bagaimana cara untuk menyembuhkan rabies? Yang lain pun terkaget-kaget dengan kata-kata si kakak. Kakak, apa kau gila? Kenapa kau minta orang lain untuk menyembuhkan ayah kita? Terimalah kenyataan. Aku akan memutuskan apa yang harus dilakukan bersama-sama, kata wanita itu. Meskipun kau bilang begitu, pria itu sepertinya benar-benar serius. Dia akan melakukan sesuatu. Tapi bicara tentang itu, menurutku rabies sungguh bukan masalah. Sebab aku diberi obat oleh Sun dan langsung bisa memberikannya padamu. Tapi tidak masalah. Aku hanya perlu menukarkan beberapa kristal untuk ini. Bicara soal demam, jika aku menyadari lebih awal, aku mungkin sudah memberikannya kepada si asistenku. Kita tidak akan perlu ke rumah sakit ini. Tapi mungkin ini takdir. Lalu si kakak pun mengulurkan tangannya. Siapa namamu, Tuan? Namaku Jian Cheng. Namaku adalah Wang Zhouyong. Ini adalah adikku, Wang Xiran. Tuan, jika kau bisa memakai resep rahasia apapun atau kau tahu seseorang ahli yang bisa menyembuhkan ayah, kami pasti akan membayarmu dengan mahal. Kami akan berterima kasih. Ini bukan seperti aku tidak bisa membantu mereka dalam masalah ini, tapi kalau mereka orang yang biasa yang tidak memiliki kekuatan, jika aku membantunya mungkin mereka akan menjadi suatu kesalahan diagnosis oleh dokter. Tapi keluarga ini terlihat tidak sesederhana ini. Dia mungkin semacam bos atau sesuatu, tapi dari sudut pandang yang lain, karena mereka sangat kuat. Mungkin ya, baiklah, kalau dipikir-pikir ini adalah pedang bermata dua. Koneksinya akan bagus tergantung pada hasilnya. Kakak, sudahlah, hentikan. Cukup, jangan katakan apapun. Kau ingin seseorang memakai teknik Jiangsu untuk menyembuhkan ayah? Ayolah, kau pasti bercanda. Itu benar, Tuan, kata si dokter. Kenapa kau melakukan itu? Mempercayai kalian. Lalu Jian pun menyela. Aku pikir aku bisa memberinya beberapa injeksi. Apa? Itu tidak mungkin, kata si dokter. Tuan, sebagai dokter aku memiliki kewajiban untuk melindungi hubungan dokter dan pasien. Jika kau tidak bisa peduli, tolong bisakah kau tunggu? Aku tidak mempercayaimu. Seseorang pun lalu menyelanya. Ternyata itu adalah si adik perempuan. Aku akan mengatakan ini dulu. Ayahku sekretaris Dewan Wang. Aku sungguh tidak suka ketika seorang meragukanku, kata Jian. Apakah dia sembuh atau tidak itu masalahmu. Mari kita perjelas bahwa keahlian ini kalian sangat mengganggu. Semua yang menjadi tanggung jawabku tidak bisa untuk disalahkan pada kalian. Selain itu kau dan aku juga mengerti cara pengobatan biasa tidak bisa menyembuhkan rabies. Seharusnya ini cukup untuk membungkap si wanita ini, kata Jian. Baiklah, aku mempercayaimu, kata si kakak. Rabies sungguh neurogenetik. Setelah menunjukkan gejala, kemungkinan kematiannya hampir 100%. Ketika kau sudah memasuki tahap kelumpuhan, hampir tidak ada keselamatan kepada yang dijangkitnya. Sekarang aku bisa menontonnya, aku tidak bisa menontonnya mati. Jadi dia sama seperti orang tolol, kata Jian. Baiklah kalau begitu, 10 menit, beri aku 10 menit. Aku cuma tidak ingin siapapun masuk dan menggangguku, oke? Tidak, aku tidak akan membiarkannya, kata si dokter. Namun si dokter pun dihalangi oleh si kakak. Baiklah, aku akan bertanggung jawab. Aku akan mempercayainya sepenuhnya padamu, Tuan. Lalu saat si adik akan mencoba menghentikan Jian, tidak perlu bicara, biarkan dia mencobanya, kata si kakak. Mulai sekarang kita hanya bisa bertaruh. Jian pun masuk ke dalam ruangan. Terlihat seseorang yang sedang sakit dan kesakitan. Lalu Jian pun mengeluarkan injeksinya dan diberikan. Bagaimana? Jian pun langsung keluar. Dia hanya perlu tidur sejenak. Bisakah aku mendapatkan nomor HP-mu? Kalau ayah terbangun, aku ingin berterima kasih nanti. Santai. Ini kartu identitasku. Tagihan rumah sakit memiliki nomor ponselku. Lalu si kakak pun berterima kasih. Mulai sekarang kau adalah saudara Wang. Tidak seorang pun yang bisa menyentuhmu. Aku tidak akan biarkannya. Lalu tiba-tiba sesuatu terjadi. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Semua orang pun kaget. Apa yang terjadi? Tubuh ayahmu tidak seburuk itu. Seharusnya dia bangun, bukan? Akhirnya kau bangun. Ternyata si ayah yang telah diberi injeksi oleh Jian, akhirnya dia bangun. Ayah, metode apa yang kau gunakan? Kata si dokter. Tunggu sebentar. Kalau kau membagikan metodemu, aku akan sangat berterima kasih. Lebih dari 55.000 orang mati setiap harinya karena rabies. Ini akan menjadi penemuan yang sangat hebat. Itu rahasia. Aku tidak akan memberitahumu, kata Jian. Apakah kau tahu berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan setelah kau melakukan ini? Akhirnya kau bangun, ayah. Sementara itu, yang lainnya pun sangat senang karena si ayahnya akhirnya bangun. Ayah, akhirnya kau bangun. Sementara itu yang lainnya pun sangat senang. Akhirnya si ayah bangun. Akhirnya ayah kau bangun. Kita berada di rumah sakit, ayah.
Hehehe, ayah, aku menemukan dokter Jiangsu yang menyembuhkanmu. Tidakkah kau selalu memberitahu kau tidak menepati janjimu untuk mencari Jiangsu? Untuknya penyakit ini sungguh, aku benci mengakuinya, tapi sungguh kakak yang menemukan dokter Jiangsu dan menyembuhkanmu. Lalu saya pun hanya terkaget-kaget sambil terdiam. Begitu ya. Kalau begitu aku tidak akan menyangkalnya. Aku masih harus berterima kasih padanya. Sudah berapa lama pengobatan ini? Di mana dokter ini? Kita akan mengunjunginya nanti. Namun tiba-tiba, ayah, dia baru saja pergi dari sini, mungkin sekitar 15 menit yang lalu. Apa aku harus memanggilnya? Dokter Jiang Hu. Bagaimana dia bisa mengobatinya terlepas dari ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah kau bertukar nomor dengan Jiang Cheng? Kami hampir menukarnya, tapi kami pergi untuk melihat keadaan ayah. Sudahlah, cepat pergi sana dan cari dia, kata si adik. Sudah umur berapa kau ini? Kau masih saja sangat ceroboh. Ya, kalau kau ingin menemukan sesuatu nantinya, ditemukan butuh istirahat sejenak. Karena aku tidak mati, masih ada sesuatu yang harus diurus. Kecerdasan buatan. Aku percaya bahwa orang dengan akses internet tidak akan kehilangan istilah ini dalam berbagai macam blockbuster sci-fi atau apapun itu. Kecerdasan buatan sering digunakan berperan sebagai antagonis, cenderung menguasai ras manusia. Pada akhirnya mereka dikalahkan oleh protagonis. Seseorang berkata seperti itu dalam hati. Aku sudah cukup mencari menjualnya. Aku takut masih terlalu cepat untuk beberapa tahun. Aku peretas profesional. Aku adalah kinerja profesional 3 kali lipat, mengurangi setengah pemakaian data. Malam ini aku akan membongkar kebohonganmu. Lalu seseorang pun datang. Bos, maafkan aku, bos. Kenapa? Aku tidak bisa melihat apapun yang terjadi. Apakah memberinya kekuasaan memilih teknisi semuanya tidak cukup? Bagaimana dengan kemajuan peretasan? Bos, ada sedikit kemajuan, tapi lupakan, aku tidak menyalahkan kalian. Sejauh yang aku tahu, sesama industri yang lain juga berada di kapal yang sama. Bagaimana, informasi sudah kau siapkan? Kata si bos. Terlihat seseorang yang seperti bos sepertinya adalah orang yang akan menjadi saingan bagi Jian untuk dalam bisnis ponselnya. Semuanya ada di sini. Baiklah, hubungi pimpinan teknologi futuristik Ciancai untuk membicarakan hak akuisisi. Kau punya 200 juta untuk mengakuisisinya. Baiklah, pada saat ini dari pusaran arus besar ini, total investasi pemasaran dan promosi adalah sekitar 590 juta yuan, termasuk menyewa ahli penulis agar membuat rumor untuk orang lain di internet, menyewa platform pemasaran, dan yang lain-lain. Saat ini sudah ada 12. Tunggu. Kemitraan diterima atur untuk mengatur mereka. Untuk akuisisi, tolak saja semuanya. Buat apa perusahaanku diakuisisi orang lain? Seseorang menawarkan 13 juta dolar. Aku tidak akan menjualnya meskipun 130 juta. Apa mereka menawarkan 13 juta? Bermimpilah, kata Jian. Pemimpin, mengenai software ini masih ada satu hal yang ingin kupastikan. Futuristik 1:1.0. Kita sungguh tidak perlu mematenkannya. Kerahasiaannya. Memang sesuatu software bagi kepatenan adalah sesuatu yang harus dilakukan di Cina, tapi masih ada sesuatu yang terakhir, bos. Tidaklah mudah untuk mendapatkan kantor. Sebenarnya aku mau menyarankanmu agar menyewa lingkungan kantor dan menetap. Tapi tingkah lakumu, ya beginilah tingkah lakumu. Makasih pemimpin, kalau begitu aku akan pergi saja. Hei, panggil aku saja Jian Cheng. Kenapa kau memanggilku pemimpin? Ke si asisten. Ini waktu kerja, aku minta maaf. Aku menjaga masalah pribadi dan profesional. Terpisah dari tuan pemimpin sambil pergi. Lalu, Xianran, cepat ke sini. White kecilku. Rupanya itu adalah orang yang ayahnya ditolong oleh si Jian. Cobalah bicara padanya. Hei White, teman kakak tidak percaya kalau kau bisa bicara. Bisakah kau memikirkan cara untuk membuatnya menyukaiku? Berhentilah main-main. Aku tidak peduli dengan orang lain, kata si White. Ternyata Jian telah meluncurkan handphone dengan AI yang ada si White-nya ke seluruh Cina ya. Dan produksi HP-nya juga sudah disebarkan kemana-mana. Dan akhirnya semua orang meminati produknya Jian. Ini tidak boleh. Xianran adalah sahabat baik. Ya baiklah. Baiklah. Apakah itu dioperasikan manusia? Aku tidak. Aku adalah White. Aku adalah kecerdasan buatan. Bagaimana cara mereka membuat ini? Sambil bingung. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Sejak pertama kali juga aku terkejut. Sebenarnya aku tidak berhenti di situ.
Dia juga bisa meningkatkan 3 kali lipat kinerja ponselku. Sungguh tidak tahu bagaimana caranya. Bagaimana itu? Kinerja bisa ditingkatkan 3 kali lipat jika ini digunakan dalam industri lingkungan dirgantara, maka medan perang semuanya. Namun orang yang memunculkan kecerdasan buatan ini pasti sesuatu yang hebat untuk menaruh pada ponselnya. Nih White, tunjukkan padanya, ambil wifi, pastikan aku terlibat dalam sesuatu yang bagus. Oke, kata si White. Lalu akhirnya dia pun mengedit foto si Shinran dan temannya itu bercium pipi. Baiklah, kirim foto itu ke Kiki miliknya. Softwarenya disebut Futuristic 1.0. Bagaimana kau mengunduhnya dari internet? Cuma 53 MB kok. Tapi berhati-hati agar tidak mengunduh versi tiruannya. Sudah ada versi tiruannya. Rupanya versi AI yang disebarkan oleh Jian telah memiliki banyak versi tiruan atau banyak imitasinya. Ya, sejauh yang ku tahu pemimpin teknologi futuristik ini bahkan ketuanya adalah seorang alumni dan juga gadis. Mari kita lihat. Mahasiswa memberitamu besok mereka akan datang ke sekolah untuk merekrut. Mungkin mereka akan mempekerjakanmu. Kau bahkan tidak mempelajarinya. Apakah kau bisa bekerja di sana? Aku belajar hukum. Aku perusahaan tidak bisa membutuhkan seseorang yang belajar hukum. Sudah pasti mereka membutuhkanku. Lalu esoknya pun tiba. Mereka sedang mengadakan fit interview. Jiang pun yang ngantuk, meski netizen bodoh dan tidak membedakan asli yang palsu. Tapi kita juga mengumpulkan tim hukum untuk perusahaan untuk kita. Itu benar, itulah kenapa kau harus menghargai perekrutan yang hanya terjadi sebentar. Selain itu, di belakang ancaman kecerdasan buatan di internet sebenarnya itu mulai spekulasi mengenai keamanan pengguna memakai White. Tapi program kecerdasan ini memiliki perasaan tanpa disadari. Orang-orang akan mulai meragukannya karena itu sungguh mirip seperti manusia. Kalau begitu, ayo kita buat jaminan, kata Jian. Apa maksudnya? Jika pengguna mengalami kerugian finansial yang berdasarkan error pemrograman White, teknologi futuristik akan menawarkan kompensasi penuh. Lalu si asisten pun, tapi bagaimana kalau sungguh ada celah keamanan? Itu mustahil, Jian sambil pede berkata seperti itu. Kau harus percaya, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Karena kau memiliki kepercayaan diri yang tinggi, maka itu tidak masalah untuk diurus. Maaf, apakah kau senior Jian Chen? Bursa kerja akan dimulai pada jam 9, masih setengah jam lagi sampai itu dimulai. Ini sudah waktunya, mohon jangan memberi siswa kami masalah yang sulit ya. Namun proyek terkutan ditangani oleh Nona Shiyu, bukan di sini. Aku cuma mengawasi, kata Jian Cheng. Jangan terkejut ketika waktunya tiba, kau akan melihat beberapa kandidat. Lalu ujung-ujung saja, tiba-tiba job fair pun dimulai. Semua orang berkerumun di standnya Jian Cheng. Lah, kenapa jadi banyak orang begini? Setengah tahun yang lalu aku masih pengangguran dan sekarang aku menjadi bos besar. Semua orang melamar kerja di perusahaanku. Sebenarnya apa yang terjadi? Orang-orang lain semuanya bergantung dan mencoba untuk masuk ke perusahaan Jian Cheng. Kami tidak sekretaris. Aku sudah punya sekretaris sendiri, kata Jian Cheng. Bahkan ada orang yang belajar musik. Buat apa perusahaanku membutuhkan orang yang dari seni musik? Lalu, slot pagi sudah selesai. Akhirnya jam 12 tiba, waktunya makan siang. Ada 2 jam sore, kebanyakan pengacara hukum manajer pemasaran seharusnya ada di sini. Hei, kamu kemana? Jian Cheng yang lelah. Hei, ini istirahatlah. Dia mengambil beberapa gelas kopi untuk dibagikan kepada si manajer. Minumlah kopi, makasih. Ya, sama-sama, santai. Aku akan menutup mataku sebentar. Baiklah kalau begitu, silahkan. Jangan tertipu penampilannya. Tidak rapinya dia sudah menunjukkan keperhatiannya pada orang lain. Tapi tiba-tiba si manajer itu pun merasa malu. Namun langsung saja dia beringat kepada dirinya sendiri. Ingatlah, ingat. Aku adalah manajernya. Saat Jian Cheng bangun, halo, aku adalah pengguna setia White. Selalu ada satu. Nyatakan secara singkat, jika kau pengacara hukum kami, hal pertama yang akan kau lakukan adalah, ya tentu saja aku akan menuntut orang-orang itu atas pelanggaran hak cipta.